Kasih yang mengampuni dalam keluarga. Keluarga adalah tempat di mana kasih seharusnya paling nyata dirasakan. Namun ironisnya, keluarga juga sering menjadi tempat di mana luka paling dalam terjadi. Kata-kata yang menyakitkan, sikap yang mengecewakan, pengabaian, atau kesalahan yang berulang dapat meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Karena itu, firman Tuhan mengajarkan satu kebenaran penting. Keluarga hanya dapat bertumbuh dan dipulihkan melalui kasih yang mengampuni. Pengampunan dalam keluarga bukanlah hal yang mudah. Kita cenderung lebih mudah mengampuni orang luar daripada orang terdekat. Alasannya sederhana. Kita berharap lebih dari mereka yang kita kasihi. Namun justru disitulah kasih sejati diuji. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian juga." Firman Tuhan menempatkan pengampunan bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai panggilan. Kasih yang mengampuni berakar pada pengampunan Tuhan terlebih dahulu. Kita dapat mengampuni karena kita sendiri telah diampuni. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ketika kita mengingat betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan atas hidup kita, hati kita dilembutkan untuk mengampuni orang lain. Dalam keluarga, pengampunan seringkali diperlukan setiap hari. Kesalahan kecil yang tidak diselesaikan dapat menumpuk dan berubah menjadi kepahitan. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan." Pengampunan adalah cara Tuhan membersihkan hati dari akar pahit yang merusak hubungan. Kasih yang mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan atau meniadakan batasan. Pengampunan adalah keputusan hati untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan." Dalam keluarga, pengampunan membuka jalan untuk dialog, pemulihan, dan pertumbuhan bersama. Yesus mengajarkan tentang pengampunan tanpa batas. Ketika Petrus bertanya berapa kali harus mengampuni, Yesus menjawab, Matius 18 ayat 21-22, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Ini bukan tentang hitungan, tetapi tentang sikap hati yang selalu siap mengampuni. Dalam rumah tangga, kasih yang mengampuni terlihat dalam tindakan sederhana, meminta maaf dengan tulus, mau mendengar tanpa membela diri, dan memilih diam daripada menyakiti. Amsal 15 ayat 1 berkata, "Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman." Sikap rendah hati seringkali menjadi pintu masuk bagi pemulihan hubungan. Pengampunan juga sangat penting dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua dapat melukai anak melalui kata-kata atau sikap yang tidak disadari. Anak pun dapat mengecewakan orang tua melalui sikap memberontak. Namun kasih yang mengampuni menciptakan ruang aman bagi anak untuk bertumbuh. Efesus 6 ayat 4 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Disiplin tanpa kasih akan melukai, tetapi disiplin yang disertai pengampunan membangun." Dalam pernikahan, pengampunan adalah fondasi yang sangat penting. Tidak ada pernikahan tanpa kesalahan. Namun pernikahan yang kuat bukanlah pernikahan tanpa konflik, melainkan pernikahan yang mau mengampuni. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain." Kasih sejati memilih untuk melepaskan, bukan mengingat terus kesalahan pasangan. Kasih yang mengampuni juga membawa kesembuhan bagi diri sendiri. Menyimpan dendam hanya akan mengikat hati dan mencuri damai sejahtera. Amsal 17 ayat 9 berkata, "Siapa menutupi pelanggaran mencari kasih." Ketika kita mengampuni, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri sendiri. Mungkin hari ini ada anggota keluarga yang melukai hatimu dengan sangat dalam. Pengampunan terasa berat dan tidak adil. Namun ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap air mata. Mazmur 34 ayat 19 berkata, "Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati."
Pengampunan adalah proses, dan Tuhan berjalan bersama kita di setiap langkahnya. Kasih yang mengampuni tidak datang dari kekuatan manusia semata, tetapi dari kasih Kristus yang bekerja dalam hati kita. Ketika Kristus menjadi pusat keluarga, kasih-Nya memampukan kita melakukan hal yang mustahil secara manusia. Yohanes 13 ayat 34 berkata, "Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Kasih Kristus adalah sumber pengampunan yang sejati. Keluarga yang hidup dalam kasih yang mengampuni akan menjadi tempat pemulihan, bukan luka. Rumah akan menjadi tempat damai, bukan medan pertempuran. Dan melalui keluarga seperti inilah, kasih Tuhan dinyatakan kepada dunia. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu dipulihkan. Ajari kami mengasihi dan mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. Sembuhkan setiap luka dalam keluarga kami dan pulihkan hubungan yang retak. Jadikan rumah kami tempat kasih-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.